Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Saudara-saudara yang saya hormati, akhirnya kita ketemu kembali di sesi materi Sekolah Ekonomi Politik ini. Materi yang akan kita diskusikan pada siang sampai sore hari ini adalah berkaitan dengan hutang luar negeri. Mungkin saudara-saudara sudah banyak juga membaca berbagai data maupun kajian dan bahkan juga yang berkaitan dengan teori-teori yang relevan dengan percakapan atau diskusi mengenai hutang luar negeri ini. Tetapi ini mungkin bagian dari salah satu langkah untuk merefresh ingatan kita dan semacam bacaan kita mengenai hutang luar negeri. Memang perspektif hutang luar negeri ini tidak linear, bahkan ada banyak perspektif dan pandangan mengenai hutang luar negeri. Nah, saudara-saudara, kita akan mulai dari itu di sesi 60 menit kita ke depan. Nanti barangkali kawan-kawan ada yang mendapatkan poin yang perlu ditanggapi maupun perlu ditanyakan, silakan saja, karena sekali lagi kita sejak awal sudah menegaskan bahwa Sekolah Ekonomi Politik ini bukanlah seminar begitu ya. Ini adalah ruang interaksi kita, baik itu pemateri maupun dengan teman-teman peserta. Terlebih lagi kita juga sudah sama-sama tahu masing-masing profil pemateri dan peserta. Sehingga ini akan saling melengkapi pengalaman dan bacaan di antara kita semua. Nah, sesungguhnya narasumber, khususnya saya pribadi, adalah sekedar trigger untuk diskusi kita bisa memiliki topik dan materi, begitu ya. Nah, saudara-saudara sekalian, kita akan masuk ke slide saya yang kedua mengenai sejarah utang negara. Ini banyak ditulis oleh ahli, kita mulai saja satu persatu. Ada beberapa yang coba saya kompilasi dari berbagai referensi, baik di buku maupun di jurnal mengenai sejarah utang negara. Nah, kira-kira yang bisa saya dapatkan, utang negara itu sudah mulai ada sejak abad ke-13. Saat sejumlah negara di Eropa Utara itu mulai menjual surat berharga yang disebut dengan anuitas sebagai sarana menghimpun dana. Jadi memang hutang itu dalam sejarahnya karena memang negara waktu itu dalam kondisi kekurangan dana, sehingga kemudian dilakukanlah pinjaman untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan oleh negara. Beberapa kota seperti di Italia juga sudah menerapkan langkah-langkah meminjam uang dalam jangka panjang. Ini adalah sejarah dari utang negara, yang memang utang itu dilakukan oleh negara kepada mereka yang punya uang, dan rata-rata mereka saat itu adalah pihak swasta. Raja Inggris Edward III juga memiliki utang kepada bankir dari Italia, Bardi dan Peruzzi. Raja Inggris Edward III kemudian mengalami gagal membayar hutangnya. Nah, itu beberapa sejarah yang berkaitan dengan utang, yang kemudian kalau kita lihat misalnya sejarah perjalanan utang ini dari abad ke-13 sampai abad ke-18 itu, kira-kira ada 31 negara di Eropa yang membayar utangnya dengan tingkat bunga jangka panjang. Jadi memang sejarah utang ini kaitannya dengan ketidakmampuan negara dalam memenuhi pembiayaan operasional maupun kegiatan pembangunannya, dan dilakukan kepada pihak swasta, dan biasanya waktunya adalah jangka panjang. Ini kira-kira saya ambil dari tulisannya Stevens tahun 2016 yang memang secara khusus mengulas mengenai utang negara.
Nah, Amerika Serikat mulai mengalami proses meminjam atau adanya utang negara itu pada abad ke-18 atau 1776 yang diberlakukan secara terbatas. Jadi memang saat itu pemberlakuan utang negara ini memang dilakukan sangat hati-hati sehingga tidak secara mudah begitu untuk dilakukan, sehingga ada batasan-batasan, ada semacam kriteria yang mesti dipenuhi oleh oleh pemerintah yang berkuasa pada saat hendak mengajukan utang gitu. Dan itu jelas dibuat ketentuan itu pada tahun 1920 oleh Kongres yang memberi kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menerbitkan surat utang kepada lembaga keuangan seperti perbankan. Dan ada kompensasi yang diberikan oleh negara kepada mereka yang memberi utangan kepada negara, yakni pembebasan pajak bagi mereka yang memberi pinjaman utang kepada negara. Jadi ada kompensasi yang diberikan atas kesediaan mereka membantu negara dalam memenuhi kekurangan pembiayaan gitu. Nah, saya masuk ke bagian selanjutnya. Bagaimana dengan sejarah utang di Indonesia? Sejarah utang di Indonesia, kira-kira kalau kita baca literatur itu memang dimulai pada saat terjadinya konferensi meja bundar atau KMB di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November tahun 1949, di mana Indonesia diharuskan untuk membayar semua utang yang diwariskan oleh Belanda karena Belanda sudah memberikan kedaulatan kepada Indonesia untuk merdeka. Dan sebagai bagian dari bentuk semacam pengakuan kedaulatan itu juga adanya konsekuensi yang diwariskan oleh pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia dalam jumlah hutang negara yang kira-kira taksirannya itu kalau tidak salah sekitar 32 triliun gitu kalau di rupiah 32 triliun kalau dirupiahkan gitu. Itu adalah bicara sejarah hutang baik dari skala global dunia maupun pada sejarah hutang yang terjadi di Indonesia, hutang negara gitu ya. Nah, kita akan masuk tadi, makanya saya di awal sampaikan bahwa ada banyak perspektif atau pandangan yang berbicara mengenai utang luar negeri. Ada yang memandang utang luar negeri itu sebagai sesuatu yang positif, ada yang memandangnya sebagai sesuatu yang negatif, ada juga yang memandangnya sebagai sesuatu yang netral. Bahkan ada yang memandangnya sebagai sesuatu yang berbahaya, sehingga perlu dihindari untuk berhutang terutama kepada luar negeri gitu. Nah, kita mulai coba bedah masing-masing perspektif dan pandangan yang memandang mengenai hutang luar negeri ini seperti apa. Pertama adalah pandangan positif. Pandangan positif mengenai hutang luar negeri itu asasnya adalah asas kebutuhan. Jadi utang itu dianggap baik karena dia sangat dibutuhkan. Dibutuhkan terutama pada saat negara sangat membutuhkan sumber-sumber keuangan yang itu memang tidak bisa diperoleh kecuali dengan cara berutang gitu. Jadi utang itu bagi pandangan ini adalah satu alternatif terakhir gitu. Jadi dari banyak alternatif pada saat negara membutuhkan pendanaan. Nah, ini misalnya di Indonesia itu dianut oleh Muhammad Hatta dan Sumitro. Salah satu yang saya baca ulasannya ini di buku Pragmatisme dan Sosialisme yang ditulis oleh Dawam Raharjo yang kemarin sempat saya singgung sedikit mengenai buku ini. Di situ ada perdebatan panjang pada saat di awal-awal kemerdekaan, terutama pandangan terhadap basis pembangunan Indonesia itu.
Nah, Hatta salah satunya melihat bahwa Indonesia ini tidak lagi berada pada era peperangan, era revolusi, tapi eranya adalah era pembangunan ketika Indonesia sudah merdeka. Nah, untuk membangun Indonesia dari sisa penjajahan dan sisa peperangan pada saat Indonesia ini merdeka itu banyak meninggalkan persoalan dan secara internal Indonesia yang baru merdeka pada saat itu menurut Hatta yang termasuk juga diamini oleh Sumitro itu tidak memiliki cukup dana untuk membiayai pembangunan sehingga Hatta berpendapat bahwa utang luar negeri itu dibutuhkan untuk mendorong pembangunan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. Jadi itu adalah dasar dari pendapat kelompok atau mereka yang melihat utang luar negeri itu sebagai sesuatu yang positif. Nah, yang kedua adalah pandangan yang melihat utang luar negeri itu sebagai sesuatu yang negatif. Artinya dia tidak dibutuhkan. Utang itu sesungguhnya tidak dibutuhkan. Ada hal lain yang perlu dimaksimalkan, yang perlu dilakukan oleh pemerintah supaya tidak berhutang. Jadi ini adalah pandangan kontra dari pendapat yang melihat hutang itu sebagai satu yang positif. Bahkan ini dilihat sebagai sesuatu yang negatif. Di Indonesia yang menganut aliran atau pandangan atau perspektif utang luar negeri itu sebagai sesuatu yang negatif itu adalah Soekarno dan Cokro Aminoto gitu, Haji Umar Said Cokro Aminoto. Menurut Soekarno, kita ini masih berada pada era perjuangan membebaskan diri dari penjajahan meskipun Belanda dan Jepang serta beberapa negara sekutunya itu secara fisik tidak lagi menjajah Indonesia, tapi secara ekonomi, sosial, budaya mereka masih mencengkram. Nah, dalam bentuk ekonomi misalnya keberadaan hutang itu dianggap sebagai sesuatu yang dapat mencengkram. Makanya kemudian Soekarno dikenal dengan slogannya ketika ditawarkan bantuan oleh Amerika dan Inggris kalau tidak salah pada waktu itu dia dengan sangat lantang menyatakan satu diksi yang atau narasi yang dikenal oleh kita sekarang dengan kata-katanya go to hell with your aid gitu ya, pergi ke neraka bersama dengan bantuanmu gitu. Jadi Soekarno dan termasuk Cokro Aminoto dan beberapa tokoh-tokoh lain melihat bahwa era kemerdekaan itu sesungguhnya kita masih berada di bawah bayang-bayang imperialisme dalam bentuk lain atau penjajahan dalam bentuk lain sehingga dalam bentuk bantuan luar negeri sekalipun tidak dibutuhkan karena itu berbahaya. Saya membaca buku yang ditulis oleh Andi Malarangeng kalau tidak salah, saya lupa judulnya waktu itu. Dia mengutip pernyataannya Margaret Thatcher mengenai soal bantuan luar negeri ini. Dia mengatakan tidak ada makan siang gratis, sehingga inilah mungkin yang ditangkap oleh Soekarno dengan semangat melawan imperialismenya itu menolak semua bantuan dari luar negeri. Nah, ada pandangan yang netral dalam melihat posisi hutang luar negeri ini. Mereka menilai bahwa kelompok ini menilai bahwa hutang luar negeri itu sesungguhnya dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi satu negara. Selama pertumbuhan ekonomi itu mampu meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi, pada sisi yang lain negara memiliki kemampuan yang stabil untuk membayar cicilan maupun pokok dari bunga maupun cicilan dari pokok utang itu sehingga tidak mengganggu fiskal maupun pembiayaan negara begitu tidak terganggu karena misalnya mencicil hutang itu dan hutang itu dianggap bagian dari satu pendorong supaya pertumbuhan ekonomi itu lebih cepat lagi dengan catatan itu tadi. Dia tidak mengganggu baik pembayaran bunga maupun pembayaran cicilan pokoknya itu terhadap fiskal maupun pembiayaan
negara terhadap program-program pembangunan dan pelayanan masyarakat atau pelayanan publik. Ini setidaknya kita baca dari tulisan-tulisan yang ada di Kapurasu dan Levin di bukunya teori-teori ekonomi politik, dan Rusto di teori pertumbuhan atau teori tinggal landasnya Rusto. Nah, yang pendapat yang keempat itu adalah pendapat yang melihat utang luar negeri itu sebagai sesuatu yang berbahaya. Karena utang luar negeri itu bagian dari upaya untuk mengeksploitasi negara-negara yang berhutang kepada negara-negara pemberi hutang gitu, sehingga kemudian negara-negara pemberi hutang itulah yang kemudian lebih memiliki dominasi politik dan dominasi ekonomi terhadap negara-negara yang tergantung terhadap hutang luar negeri. Ini kira-kira salah satunya dianut oleh Antonio Gramsci, salah satu tokoh Marxis dari Italia yang terkenal dengan teori dependensianya itu. Dia melihat bahwa ketergantungan salah satunya kepada hutang dan bantuan luar negeri itu sebagai sesuatu yang berbahaya. Barangkali ada banyak tulisan terbaru hipotesis baru, apakah itu hutang itu positif, apakah negatif, apakah memang posisinya dalam kondisi netral atau memang berbahaya, itu akan dinamis diskusinya sesuai dengan temuan-temuan banyak ahli pada beberapa waktu belakangan. Selain Antonio Gramsci, tokoh yang memandang hutang itu sebagai sesuatu yang berbahaya itu adalah Karl Marx, karena menilai bahwa ada eksploitasi terselubung dari kegiatan transaksi pemberian hutang dari negara satu kepada negara yang lain. Jadi itu 4 pandangan yang coba kita petakan mengenai hutang luar negeri. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi berikut. Nah, ini adalah kira-kira peta utang pada setiap rezim atau penguasa di Indonesia. Ini sengaja saya buat biar kita punya gambaran yang objektif mengenai setiap rezim yang berkuasa di Indonesia, bagaimana mereka berinteraksi dengan hutang itu. Jadi sesungguhnya kalau kita lihat data ini, itu setiap rezim penguasa di Indonesia itu sesungguhnya sama-sama berhutang, sama-sama menambah utang gitu, menambah utang negara gitu. Coba kita lihat dari Presiden Soekarno misalnya, dia mewarisi hutang dari pada saat diwariskan pada saat penyerahan kedaulatan dari Belanda ke Indonesia pada sidang konferensi meja bundar di Den Haag itu. Saya kalau tidak salah baca buku yang ditulis oleh Dawam Raharjo dan beberapa buku yang lain yang mewakili itu, salah satunya Hatta. Dan Hatta lah salah satunya yang menerima soal pewarisan hutang selain pewarisan kedaulatan Indonesia dari Belanda ke Indonesia ini. Nah, kemudian Soekarno karena itu menjadi satu keputusan bahkan kemudian diterima, dan Soekarno juga dalam catatan yang saya susun di dalam buku Pengantar Ekonomi Politik Pembangunan itu juga punya hutang, terutama dari negara-negara Blok Timur, Uni Soviet dan sekutunya. Memang Soekarno tidak menerima hutang dari Amerika, tapi menerima hutang dari negara-negara Blok Timur, Uni Soviet dan sekutunya. Nah, kira-kira hutang yang diwarisi oleh Soekarno itu ada 32 triliun. Nah, kemudian masuk ke era Presiden Soeharto,
beliau mewarisi hutang yang cukup besar persentasenya ini, dari 32 triliun menjadi 551 triliun. Berapa ratus persen ini? Berapa ribu persen? Ada 1000% lebih kalau nggak salah ini. Saya kurang nggak paham matematika. Mungkin kalau angka dari 32 ke 550 triliun tidak terlalu besar, tapi kalau kita hitung persentasenya terlalu sangat tinggi. Kemudian Habibie juga sama, mewarisi hutang sekitar 938 triliun, sangat besar persentasenya dari 551 ke 938. Nah, Presiden Gus Dur juga meskipun masa jabatannya tidak terlalu panjang, beliau juga mewarisi hutang dari Habibie 938, kemudian Gus Dur meninggalkan hutang 1.273 triliun. Nah, yang agak menarik ini adalah Presiden Megawati. Dari hutang yang ditinggalkan oleh Gus Dur 1.273 triliun, Megawati hanya mewarisi hutang 1.299 triliun. Jadi sangat kecil sekali. Bahkan Megawati mampu melobi Paris Club itu untuk menunda dan kemudian mampu membayar hutang sekitar 150 triliun. Itu data yang sempat saya ambil dari disertasi dan salah satu publikasi artikel di jurnal yang mengantarkan Ibu Megawati menjadi profesor honoris causa. Jadi saudara bisa cek itu di artikel yang sudah publish di jurnal. Ketik saja Megawati Soekarno Putri gitu. Saya hutang di era Megawati Soekarno Putri, dan inilah yang saya dapatkan. Jadi sejarah hutang terendah itu ada pada era Presiden Megawati. Dari 1.299 triliun di era Presiden Megawati ke Presiden SBY itu cukup tinggi karena angkanya ada di 2.600 triliun, dari 1.200 ke 2.600. Ada 1.400 triliun kenaikannya di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, yang terakhir itu adalah di era pemerintahan Presiden Jokowi. Dari 2.600 hutang yang diwariskan oleh rezim Presiden SBY itu saat ini hingga 31 Oktober 2021 ini ada 6.400 hutang yang diwariskan oleh Presiden Jokowi. Jadi ada 4.000 kurang lah ya, 3.800-an 3.800-an triliun tambahan hutang yang diwariskan oleh Presiden Jokowi hingga tahun 2021. Ini masih lama sampai 2024, ada 3 tahun lagi nanti entah sampai berapa hutang. Kita berharap sesungguhnya Presiden Jokowi mampu membayar sebagian hutang itu sebagaimana yang dilakukan oleh Presiden Megawati. Ini sekedar menegaskan saja posisi hutang Indonesia di tahun 2021 itu, hutang barunya itu ada 825 triliun, dan di posisi Mei 2021 itu ada 6.418 triliun. Ini berkaitan dengan hutang Indonesia, hutang luar negeri. Nah, ini adalah paradigma mengenai bahaya utang luar negeri. Saya masuk ke sini karena tadi saya mengambil pendapat atau kolom di bagian yang paling kanan itu mengenai kenapa ada pendapat yang mengatakan bahwa utang luar negeri itu berbahaya bagi satu negara. Bahkan tidak hanya bagi satu negara, bagi perorangan juga kalau dia terlalu besar, seperti peribahasa kita yang diajarkan sejak SD itu, sesuatu yang tidak bagus kalau namanya besar pasak daripada tiang gitu. Akan terjadi ketidakseimbangan di dalam perjalanan perahu atau biduk yang sedang menjalani satu kehidupan. Nah, pertama ada semacam proses dari bahaya utang itu. Pertama, ada namanya ketergantungan atau dependensia gitu. Jadi ini yang disebut oleh salah satunya ahli
Antonio Gramsci itu mengenai teori ketergantungan. Memang yang namanya ketergantungan, apalagi ketergantungan yang berlebihan, itu sangat berbahaya bagi satu kelompok atau masyarakat atau satu negara terhadap negara yang lain. Akan mudah untuk misalnya diatur perekonomian satu negara jika dia terlalu tergantung kepada negara lain, tanpa diimbangi dengan adanya produk yang bisa mengimbangi ketergantungan itu. Jadi yang dimaksud di sini bukan interdependensia, tapi dependensia. Adanya ketergantungan satu negara kepada negara lain, bukan saling ketergantungan. Di mana kalau saling ketergantungan itu ada posisi yang equal gitu. Ada posisi yang seimbang. Nah, ini ada posisi yang tidak seimbang, bahkan cenderung dalam tanda kutip seperti subordinat dari kekuatan yang lain, dan ini menjadi sesuatu yang berbahaya. Dan mudah sekali satu negara kemudian mendikte kepentingannya kepada negara yang sangat tergantung. Itu yang pertama. Nah, bahaya yang kedua adalah utang itu kemudian menjadi jebakan. Dia adalah trapping gitu. Jadi menjebak satu negara sehingga kemudian tidak bisa keluar dari situasi itu, dan akhirnya kenapa disebut jebakan? Orang, negara, pihak yang masuk ke dalam jebakan itu merasa mendapatkan makanan gitu, umpan yang ada di dalam di dalam kerangkeng atau di dalam perangkap itu dianggap berkah gitu ya. Padahal dia sebenarnya jebakan yang itu bisa menjerat pengutang, negara pengutang atau kelompok pengutang yang dia tidak bisa keluar, dan kalau dia tidak keluar dan tidak diselamatkan maka dia akan mati kehabisan tidak bisa keluar dari tempat itu, tidak bisa mendapatkan kebebasannya, tidak bisa mencari makan dan seterusnya. Dan inilah yang dipotret oleh banyak ahli mengenai kalau satu negara sudah terlalu nyaman dengan hutang gitu. Jadi ini yang akan kemudian membuat dia terjebak pada situasi nyaman terhadap hutang. Nah, bahaya yang ketiga adalah bahwa hutang itu menjadi curse gitu. Jadi dia menjadi kutukan. Karena hutang itu kemudian menjadi kutukan bagi negara itu, bagi masyarakat itu. Di mana logika kutukan itu? Karena mestinya APBN atau anggaran negara yang mestinya utuh digunakan untuk melaksanakan program-program pembangunan dan pelayanan itu kemudian digunakan untuk membayar hutang. Indonesia misalnya yang APBN-nya sekitar 2.400 triliun hanya untuk membayar hutang, bunga cicilan hutang atau bunga itu kalau tidak salah ada angka yang dirilis oleh Rizal Ramli itu sekitar 650 triliun. Bayangkan itu bisa menggerus berapa persen tuh? 20%. 25% atau 20% dari APBN kita. Nah, angka 650 triliun itu kalau misalnya dia tidak digunakan untuk membayar hutang, maka banyak hal yang bisa dibangun. Bisa membangun perguruan tinggi, infrastruktur dan layanan kesehatan dan seterusnya dan seterusnya. Tapi karena dia digunakan untuk membayar hutang, maka rakyat yang mestinya mendapatkan pelayanan yang prima itu sehingga kemudian tidak mendapatkan itu, sehingga misalnya muncullah iuran kenaikan BPJS gitu, yang mandiri dan seterusnya. Jadi rakyat yang kemudian dikorbankan pelayanan yang bagi mereka mestinya ketika mereka sudah membayar pajak dan retribusi kepada negara, mereka mendapatkan layanan. Tapi karena pajak dan apa yang mereka berikan itu kemudian juga sebagian dipakai untuk membayar hutang, dan kalau tidak cukup diambil dari hutang yang lain lagi, maka kemudian ini menjadi satu kutukan bagi masyarakat yang memang sangat tergantung kepada hutang. Jadi itu kira-kira 3 paradigma atau perspektif mengenai bahaya hutang. Jebakan yang lain dari hutang ini saya ambil dari tulisannya Jeffrey Winter yang ditulis oleh ahli yang mengutip pendapat beliau bahwa hutang luar negeri itu juga tidak hanya sekedar berbahaya karena bisa mengurangi
dana negara dari mestinya untuk full untuk pembangunan dan pelayanan, tapi kemudian dipakai untuk membayar hutang, baik cicilan maupun bunganya, tapi juga ada proses kleptokrasi dari apa namanya, dari uang yang dipinjam itu. Gitu. Jadi dari program-program yang dijalankan itu ada kleptokrasi yang terjadi seperti yang disebutkan oleh Jeffrey Winters. Gitu. Jadi hasil penelitian mengutip apa namanya penelitiannya World Bank yang menyebutkan bahwa ada kebocoran ya bukan World Bank, Transparansi Internasional yang juga melakukan survei terhadap 52 negara. Indonesia menempati peringkat ke-7 dan di ASEAN peringkat pertama dalam tingkat kebocoran dana pinjaman luar negeri. Jadi ada banyak persoalan atau selubung di sekitar pinjaman luar negeri ini, sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, saudara-saudara, berkaitan dengan materi hutang luar negeri ini. Kalau ada yang perlu kita diskusikan, monggo. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Mas Suranto. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Hidayatul Rahman yang sudah memaparkan semacam persepsi ya, apa namanya itu, pandangan lah, sedikit pengantar terkait dengan hutang luar negeri. Nah, selanjutnya adalah kita diskusi supaya pemahaman Bapak Ibu semua bisa lebih mendalam lagi terkait hal ini. Mungkin ada yang ingin didiskusikan atau berbagi informasi, boleh silakan Bapak Ibu. Ya, silakan. Silakan Pak, ada lagi. Ya, jazakumullah. Sebentar, pindah tempat dulu. Ya, jazakumullah atas presentasinya. Menarik memang terkait dengan sejarah hutang Indonesia ya. Yang semakin hari semakin tinggi ya. Sampai sekarang berapa tadi, jumlahnya 6 ribuan triliun. Sementara APBN kita sekarang ini hanya 2.400 triliunan. Saya ingin merespon pertama, bagus juga, kemudian juga perspektifnya kaitan dengan persoalan utang ini adalah perspektif kan kita sudah sebelumnya dihantarkan ya kaitan dengan perbandingan ideologi kapitalis, liberalis, sosialis, komunis dan sebagainya yang masing-masing punya perspektif dalam memandang utang ya. Bagus saya kira kalau pengayaan pada kesempatan ini juga dalam bagaimana perspektif Islam dalam memandang utang. Sesuatu yang sangat luar biasa kan, pesan utang itu orang tidak bisa masuk surga kalau masih kemudian ada piutang, ada utang yang belum terbayarkan, sudah terganjal gara-gara utang orang untuk bisa masuk surga. Perspektif sekarang tentu perspektif dalam konteks utang negara. Kalau pejabat kemudian yang bertanggung jawab, yang mendapatkan kekuasaan penggunaan anggaran, kemudian semena-mena tidak membuat perhitungan, tidak kehati-hatian dan sebagainya terkait utang ini dalam perspektif ideologi seperti apa ya? Tentu dia enak aja, mudah aja, nanti kan akan diwariskan utang ini. Seberapa besar nanti tanggung jawab dia sebagai seorang pejabat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia tadi ya syukur baru Soekarno ya yang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu juga mewariskan hutang ya. Jadi seperti apa pertanggungjawaban di hadapan Allah itu? Bahkan baginda Rasul pun dia dalam persoalan hutang ini juga memberikan sebuah warning dalam kehati-hatian. Ada berapa hal yang fundamental yang itu yang harus kita minta senantiasa. Allahumma inni a'udzubika min hammal hajan wa a'udzubika min ajzi wal kasal wa a'udzubika min jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghadabika wal fitnah. Ini barangkali saya ingin mendiskusikan dalam perspektif ideologis ya persoalan utang ini, barangkali bisa diperkaya ya. Bagaimana berbagai aliran ini dalam memandang. Walaupun tadi sudah
sudah disampaikan ya, sudah representatif itu. Bisa tentang ada Karl Marx bagaimana memandang utang, bagaimana Soekarno dalam memandang utang, dan Hatta, dan sebagainya, Cokro Aminoto dan sebagainya. Mudah-mudahan itu representasi dari masing-masing ideologi yang dimilikinya. Yang kedua, BPK beberapa waktu yang lalu telah memberikan warning kepada pemerintah ya terkait dengan kemungkinan ketidakmampuan negara untuk bisa bayar utang di masa yang akan datang ya. Ini kan warning yang sangat luar biasa disampaikan oleh institusi yang memang itu diberikan kewenangan oleh konstitusi ya untuk melakukan audit dan sebagainya. Tapi kelihatannya pemerintah ini tak bergeming demi sebuah pencitraan, demi sebuah popularitas dan sebagainya, ingin terus betul memang dibutuhkan uang untuk mendorong pembangunan, untuk bangun infrastruktur dan sebagainya. Tetapi kalau kemudian itu sendiri akan terus membebani negara, yang akhirnya kan juga akan membebani rakyat. Ya. Sekarang berbagai kebijakan undang-undang pajak yang terbaru, bagaimana kewajiban pajak di berbagai sektor ditingkatkan dan sebagainya. Kira sebuah kebijakan yang implikasinya nanti akan menyengsarakan rakyat. Itu respon saya yang kedua terkait dengan kemampuan Indonesia di masa yang akan datang untuk bisa kemudian membayar utangnya yang saat sekarang ini tadi ya sudah sampai kepada 60 dan jauh di atas kemampuan APBN yang kita miliki. Bahkan kan hanya di undang-undang itu maksimum 3% ya dari PDB. Tapi sekarang sudah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 itu sudah dilonggarkan kembali, walaupun staf itu akan dikembalikan kembali kepada maksimum di 3% ya, kaitan dengan utang defisit anggaran. Tapi itu pun dibayar oleh utang juga terkait dengan persoalan defisit ini. Kemudian yang terakhir, saya sempat diskusi dengan teman-teman di BI terkait dengan devisa negara, cadangan uang negara. Dan itu saya tanya berapa sih devisa yang dimiliki oleh negara. Sebetulnya devisa yang dimiliki oleh negara saat sekarang ini juga punya kemampuan untuk menghandle, baik terkait dengan persoalan kalau terjadi krisis, terjadi misalnya utang yang membengkak dan sebagainya. Saya ingin mendapatkan ini penjelasannya dalam perspektif kaitannya dengan kemampuan negara dalam membayar utangnya, dan kemudian kepemilikan cadangan ataupun devisa yang dimiliki oleh sebuah negara. Seperti apa nanti perbandingannya nih? Seperti apa kita meresponnya dalam rangka merumuskan kebijakan pembangunan ke depan, menimang-nimang antara utang yang menjadi beban negara dengan cadangan devisa yang dimiliki oleh negara. Karena ini dua sektor yang berbeda nih. Devisa kan kaitan dengan otoritas BI ya. Kira itu 3 hal yang ingin saya respon dalam diskusi kali ini. Terima kasih tentu kepada Ustaz Hidayat Rahman yang telah mempresentasikan dan memberikan wawasan kepada kita pada kesempatan ini. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Abdul Hakim. Mungkin Pak Hidayat ada ini. Oke, ya berat ini pertanyaannya legislator. Pertama saya menanggapi pertanyaan yang terakhir dari Pak Abdul Hakim soal cadangan devisa. Saya tidak paham alur dan logikanya bagaimana, termasuk bagaimana mengukurnya, karena background saya bukan ekonom ya, background saya lebih ke politik. Kajian saya banyak berkaitan dengan politik pembangunan. Ekonominya masuk di situ sedikit begitu yang umum gitu. Jadi saya juga tidak paham bagaimana mengukur cadangan devisa satu negara gitu, dan bagaimana memverifikasi bahwa cadangan devisa itu memang segitu adanya. Ada masalah pada pengetahuan saya, ada juga pada masalah mungkin untuk memverifikasi, membuktikan bahwa cadangan devisa itu betul-betul ada kalau bentuknya dalam bentuk angka-angka gitu. Kalau emas mungkin kan bisa dilihat gitu loh. Ada tumpukannya emas gitu. Oh, cadangan kita ini bentuknya emas misalnya seperti yang dimiliki oleh Amerika kan. Itu bisa kelihatan gitu. Siapa yang melihat tinggal ditunjukin aja videonya gitu. Nah, saya tidak tahu ini. Cadangan devisa kita itu bentuknya apa dolar yang numpuk gitu di gudangnya BI itu saya nggak tahu itu. Saya terlalu awam untuk ngobrol hal ini.
Nah, yang kedua tadi saya lebih tertarik menggunakan pendekatan ekonomi dari yang saya pahami secara sederhana, dari ekonomi, logika ekonomi yang diwariskan oleh leluhur kita dari tahun ke tahun. Itu sudah menjadi tidak normal perjalanan perekonomian satu orang atau satu keluarga ketika besar pasak daripada tiang gitu. Saya sering menyebut bahwa sesungguhnya kita ini sudah menjadi negara yang bangkrut. Bagaimana tidak bisa dibilang bangkrut? Uang hutangnya 6.000, apa namanya, belanjanya bukan pendapatannya ya, belanjanya itu sudah apa namanya 2.400, sementara pemasukan atau pasaknya itu cuma 1.700-an kalau tidak, 1.700 triliun kalau salah pemasukan pendapatan negara itu. Berarti ada defisit sekitar saya baca kemarin di running tag-nya apa? Di running tag-nya TV One itu ada defisit anggaran hingga bulan ini itu defisit APBN kita 548 triliun defisit kita. Nah, pertanyaannya itu dari mana nutupi defisit sebesar 548 itu? Itu kemungkinan akan jadi utang lagi itu, nambahin yang 6.400, tambahin. Sangat luar biasa berbahaya menurut saya, apa namanya, kalau bahasanya Faisal Basri itu ugal-ugalannya utang ini gitu, karena memang sangat apa namanya, saya bukan ekonom tapi saya kok melihat ini tidak rasional kita gitu. Sementara apa, dari proyek-proyek yang dibiayai oleh negara maupun oleh BUMN kita yang itu sebagian dari hutang dan akan menjual apa namanya BUMN apa proyek-proyek itu untuk mendapatkan dana, apa memang betul bahwa apa yang dibangun itu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi? Itu yang menjadi pertanyaan saya bagi orang politik ya, bukan orang ekonomi. Apa betul ruas jalan tol yang dibangun, apa gedung yang dibangun, apa jembatan yang dibangun itu memang meningkatkan pertumbuhan ekonomi? Nah, pertanyaan saya, jangan-jangan itu tidak menumbuhkan pertumbuhan ekonomi gitu. Karena pada saat yang sama misalnya di beberapa daerah di Indonesia itu beritanya muncul petani yang kesulitan pupuk, petani pada saat misalnya panen apa namanya komoditas pertaniannya dibeli dengan harga rendah, sehingga jadi agak banyak anomali lah yang bagi saya orang politik bukan orang ekonomi apa namanya tidak nyambung gitu antara apa yang diinginkan mengenai pertumbuhan itu dengan apa yang dilakukan. Tapi nggak tahu kalau teman-teman yang lain mungkin bisa bantu kita untuk memberikan perspektif mengenai hal itu. Kita sangat berterima kasih. Saya pribadi apa namanya memiliki pandangan seperti itu mungkin karena ketidaktahuan saya. Terakhir yang saya akan mungkin coba untuk respon adalah perspektif ideologis dari hutang ini. Ada dua kalau saya apa melihatnya. Pertama dari orang yang berhutang. Orang yang berhutang itu pihak yang berhutang itu memang hutang itu sesuatu yang harus dihindari. Sebisa mungkin dia dihindari, karena itu kita diajarkan untuk berdoa seperti yang dibaca oleh Pak Abdul Hakim tadi, itu kita diajarkan doa untuk tidak berhutang. Bagaimana kita bisa mau berhutang setiap hari wong kita suruh baca doa berlindung dari hutang gitu. Jangan ada kontradiktif di antara doa kita dengan tindakan kita gitu. Itu pada sisi orang yang berhutang. Tetapi juga tidak dinafikan bahwa ada orang yang memang berhutang karena betul-betul sangat mendesak kebutuhannya. Karena itu, bagi pemberi hutang itu ada etika atau moral yang harus dijaga. Pertama adalah tidak boleh mengambil keuntungan dari cara dia memberi, dari proses dia memberi hutang. Kenapa? Karena orang yang memberi hutang kepada orang yang berhutang itu adalah orang yang menolong sifatnya. Itu secara kajian ideologis, terutama dalam Islam gitu ya. Kalau tadi sempat disinggung oleh Pak Abdul Hakim dalam Islam, Allahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi gitu. Jadi Allah itu akan menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya gitu. Nah, ada salah satu praktek pada saat kalau tidak salah Imam Malik atau Imam Hanafi begitu pernah memberi hutang kepada seseorang
Dan pada satu hari Imam Hanafi atau Imam Malik kalau tidak salah saya baca itu kehujanan, kemudian dia lewat di depan rumah orang yang diberi hutang itu. Nah, Imam Malik itu tidak mau berteduh di rumah orang yang diberi hutang karena takut itu diambil manfaat gitu. Dia mengambil manfaat dari orang yang diberinya hutang gitu. Bayangkan sampai sekecil itu cara etika Islam ketika dia memberi hutang kepada orang tidak boleh mengambil manfaat sedikit pun dari dari pemberian hutangnya, bahkan dalam bentuk tidak materi tapi konflik of interest itu tidak dibenarkan gitu, sangat luar biasa. Tetapi kan dalam prakteknya hutang itu menjadi satu sarana eksploitasi seperti yang dibilang oleh Anthony Gramsci itu. Dia adalah hegemoni gitu. Teori hegemoninya Anthony Gramsci itu bahwa itu adalah cara satu negara menghegemoni negara lain dengan cara memberi hutang gitu. Jadi itu beberapa hal yang mungkin bisa saya respon. Kalau ada yang kurang dari penjelasan saya, mohon maaf, saya tidak memahami secara detail berkaitan dengan proses ekonomi, dan kalau ada teman-teman yang mau nambahin, monggo dipersilahkan. Terima kasih Pak Abdul Hakim dan terima kasih Mas Suranto. Ya, terima kasih Pak Hidayat. Silakan Bapak Ibu yang ingin memberikan masukan lagi terkait dengan tema kita pada sore hari ini. Ada? Ya, apakah ada yang mau memberikan pendapat, masukan, atau sharing pengalaman terkait dengan tema kita pada sore hari ini? Silakan Bapak Ibu. Para senior saya lihat ada semua ini di sini. Iya Pak. Saya ingin melanjutkan nih kalau yang lain belum. Boleh? Ya, silakan Pak. Ya, terkait dengan cadangan atau devisa tadi itu. Kalau lagi dari asal daya alam yang kita miliki, kalau ukurannya itu emas kan kita bergunung-gunung untuk punya emas dan sebagainya. Hampir kemudian kita punya sumber daya alam bukan saja emas ya, di atas sekalipun juga banyak tambang-tambang yang sangat berharga. Tadi bagus untuk barangkali kita diskusikan lebih lanjut ya. Soalnya jika saja suatu saat kita punya kesempatan mengelola negara ini dengan sumber daya alam yang kita bikin luar biasa, dengan kondisi ya, dengan kondisi utang per hari ini ya. Ini saya kira kelihatannya akan terus berkelanjutan nih. Karena belum ada alternatif ataupun solusi bagaimana untuk bisa mengurangi beban utang tersebut. Ya. Sekali bagus kalau diskusi pada kesempatan ini konteksnya konteks solusi kebijakan, alternatif apa. Kalau tadi ya sekilas kita melihat, bisa kita simpulkan utang itu adalah sesuatu yang sangat membahayakan ya bagi kehidupan bangsa dan negara, yang efeknya bisa kepada rakyat menjadi beban. Akhirnya kan harus dibayar juga oleh pajak yang harus diberikan kepada rakyat. Kira-kira adakah solusi dengan potensi sumber daya alam yang kita miliki ataupun strategi-strategi apa ya? Konteksnya kita ingin lebih kepada menurunkan aspek-aspek teoritis kepada aspek-aspek kebijakan. Ya, barangkali Pak Rahman juga bisa memberikan alternatif kebijakan yang mungkin bisa dilakukan ke depan. Baik dalam konteks kita memperbaiki. Per hari ini kita sudah mendapatkan informasi bagaimana misalnya undang-undang terkait dengan undang-undang cipta kerja dibatalkan oleh MK ya. Tapi itu juga salah satu yang tidak bisa menyelesaikan masalah juga. Kedepannya juga akan menjadi sesuatu juga soalan ke depan. Alih-alih kemudian melalui undang-undang ini pemerintah ingin bagaimana menarik investasi sebanyak mungkin ya
melakukan berbagai deregulasi terkait dengan persoalan investasi dan sebagainya. Dan itu kan ini ada hubungan antara utang, investasi, kemudian devisa dan sebagainya. Saya kira antara satu yang lain ini perlu dirangkai ini, supaya nanti barangkali kita punya semacam solusi dan strategi yang tepat dalam mengelola kehidupan bernegara ke depan. Ya, seperti apa format-format strategi yang bisa kita sodorkan ya dalam mencermati hutang Indonesia per hari ini yang sangat membahayakan tadi itu. Begitu saya ingin melanjutkan diskusinya. Gitu. Terima kasih. Ya, baik Pak Abdul Hakim ya. Jadi lebih diskusi terkait dengan solusi ya, solusi apa yang bisa kita berikan untuk mengurangi hutang negara gitu Pak. Mungkin Pak Hidayat ada tanggapan terkait hal ini. Ya, terima kasih Pak Abdul Hakim, terima kasih Mas Suranto, terima kasih kawan-kawan sekalian. Saya ada dua dalam pikiran saya secara sederhana. Pertama adalah bagaimana mengurangi kebocoran dari anggaran negara, karena itu sudah hasil penelitian dan riset dari Transparansi Internasional yang dikemukakan oleh Jeffrey Winter bahwa ada moral hazard dari pengelolaan anggaran kita dan termasuk dalam pengelolaan dana dari hutang gitu ya, itu perlu diselesaikan gitu. Sehingga itu sedikit banyak kalau misalnya belum ada penelitian yang detail sesungguhnya yang mungkin perlu dilakukan oleh kawan-kawan yang sedang studi S2 maupun S3, berapa sebetulnya kebocoran dari setiap tahun anggaran negara itu. Itu kebocoran yang dalam bentuk keluarnya ya. Kebocoran dari pemasukannya berapa sebenarnya, sehingga kita, nah kebocorannya itu bocornya itu di level mana gitu. Jadi itu perlu sekali kita juga tahu petanya itu. Nah, menurut saya itu pertama yaitu menekan kebocoran itu sehingga maksimal keluarnya itu tidak melebar atau tidak meluber kemana-mana. Yang kedua adalah saya tidak berbicara kebijakan yang muluk-muluk, saya lebih kepada sesuatu yang bersifat praktis. Jadi saya berpandangan mengambil dari pendapat filosof yang mengatakan bahwa manusia sering dipenjara oleh keinginan-keinginannya gitu. Nah, coba mari kita mengurangi keinginan dan ambisi kita dalam konteks misalnya terlalu berambisi ingin mencapai pertumbuhan ekonomi sekian persen yang kemudian dilakukan pembangunan sekian-sekian, tetapi pada hakikatnya itu kemudian menjadi beban baru gitu, menjadi beban baru bagi negara kita, karena memang negara tidak punya untuk membiayai itu, sehingga dibiayai dari hutang dan akhirnya ya membebani kembali seperti tadi itu yang saya bilang dia berada pada situasi tergantung, pada situasi yang menjebak, akhirnya kemudian mengutuk gitu. Jadi yang sesungguhnya terjadi itu apa betul keinginan-keinginan kita itu untuk meningkatkan misalnya jumlah segitu itu gitu. Saya kok melihat perlu kita diskusikan ulang itu menurut saya ya malah kita orientasinya mestinya ke tadi itu sektor-sektor real gitu, bagaimana pertanian kita, tetapi kan yang dibangun misalnya bandara gitu, pelabuhan gitu, jalan tol gitu. Saya masih belum punya pandangan bagaimana menyambungkannya misalnya dengan bagaimana meningkatkan mempermurah biaya produksi petani, kemudian meningkatkan harga jual produksi pertanian, perikanan. Saya masih belum ketemu tuh ilmunya gitu. Atau saya masih belum tahu, sekali lagi saya bilang saya belum tahu itu bagaimana mengkoneksikan antara apa yang dibangun dengan itu tadi gitu. Jadi menurut saya perlu kita rasionalisasi ulang lah kira-kira ambisi-ambisi pertumbuhan ekonomi yang sedemikian besar itu, karena menurut saya dalam pikiran pikiran ketidaktahuan saya yang dibutuhkan rakyat ini kan sesungguhnya sederhana saja, kebutuhan hidupnya tercukupi, kemudian kalau sakit dia bisa berobat, anak-anaknya bisa sekolah, kan itu saja sesungguhnya ya.
Nah, bagaimana merasionalisasikan ini gitu supaya kita tidak semakin terus berambisi untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi, tapi dengan menambah hutang terus gitu, sehingga kemudian yang begitu itu tidak tercapai. Daya beli masyarakat semakin rendah, harga-harga yang semakin tinggi. Ketika sakit mereka juga harus bayar sendiri dengan biaya mahal. Sekolah juga semakin mahal dan susah gitu. Saya berpikirnya itu saja. Kenapa tidak berpikir ke situ saja kira-kira pengalokasian anggaran kita gitu. Saya koreksi kemarin misalnya tiba-tiba ada ide dan bukan cuma ide, ada semua rektor perguruan tinggi di Madura itu sudah diminta tanda tangan untuk persetujuan proyek tol Trans Madura gitu. Anggarannya nggak sedikit, 20 triliun gitu. Coba bayangkan. Padahal nggak ada kebutuhan masyarakat Madura itu untuk tol itu nggak ada, dan tol itu menghabiskan sampai 20 triliun itu nggak dibutuhkan itu. Saya ini hampir tiap minggu bolak-balik Madura Madura Surabaya itu. Yang macet itu cuma ada di pasar gitu. Lepas dari pasar itu nggak ada kemacetan. Jadi pikiran saya untuk menghindari macet bukan tol, jangan lingkar saja, dan itu tidak harus puluhan triliun gitu. Nah, jangan-jangan ada agenda. Jangan-jangan ya, saya tidak menuduh. Jangan-jangan ada agenda tertentu dalam proyek-proyek besar yang itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Apa sih yang mau diangkut dari Madura keluar itu? Dalam harus jalan tol gitu. Wong diangkut dengan jalan biasa, garam di Madura itu juga tidak tiap hari tidak sampai menimbulkan kepadatan, misalnya truk pengangkut garam Madura. Ada itu apalagi komoditas lain gitu, komoditas pertanian tentunya. Wallahu alam, saya tidak mau menjustifikasi, tapi yang saya baca realitas itu seperti satu contoh itu saja. Tol Trans Madura yang anggarannya sampai 20 triliun dan bagi masyarakat itu tidak dibutuhkan untuk saat ini 1-20 tahun ke depan. Yang dibutuhkan oleh masyarakat Madura itu adalah layanan kesehatan, karena masih banyak ibu yang kekurangan meninggal di laut karena kekurangan darah pada saat melahirkan, kemudian fasilitas layanan kesehatan yang belum memadai terutama dari tenaga medis, kemudian angka buta aksaranya tinggi, lama rata-rata orang Madura bersekolah itu kisaran 5 tahunan, nggak lulus SD. Jadi daripada bikin jalan tol, saya sering candain aja teman-teman kalau diskusi itu. Jalan tol itu tambahin lagi OL gitu biar lengkap, saya bilang. Nah, itu yang perlu diselesaikan, persoalan pendidikan masyarakat Madura, bukan dengan jalan tol, tapi dengan membuat mereka berpendidikan, bahkan kemudian mungkin paling enggak rata-rata sarjana lah warga Madura itu. Dengan anggaran 20 triliun itu menurut saya akan selesai gitu, daripada hanya dibikin jalan gitu. Nanti akhirnya juga karena tidak dilalui jadi mahal juga kan, orang juga nggak akan lewat juga pada akhirnya gitu. Jadi terbengkalai juga. Gitu. Wallahu alam, Mas Suranto dan Pak Abdul Hakim, itu mungkin respon saya terhadap pertanyaan itu tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hidayat. Mungkin ada lagi 1 atau 2 pertanyaan lah, diskusi ya Pak ya. Kita coba untuk topik lain, pembahasannya. Silakan Bapak Ibu. Atau sudah cukup? Bisa sih. Ya udah biar serius rapatnya. Mungkin kalau nggak ada yang lain lagi dicukupkan aja dulu. Cukupkan aja ya Pak ya. Karena betul kecewa tidak ada persiapan yang. Baik, terima kasih Pak Hidayat selaku narasumber
kita pada sore hari ini dengan tema utama luar negeri yang dapat menambah wawasan buat kita semua. Itu masih banyak Bapak Ibu sini yang lebih senior gitu kan, yang lebih ini ya kita sama-sama belajar untuk bagaimana bisa meningkatkan kualitas kehidupan kita di negara ini. Ya mungkin cukup sekian sekolah kita pada sore hari ini. Terima kasih Pak Hidayatul Rahman, terima kasih Bapak Ibu yang sudah Sama-sama, terima kasih. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya peserta. Mudah-mudahan kita bertahan sampai di pertemuan yang ke-16. Terima kasih Pak Dayat. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum.